warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridwi Anggreni dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704212445 Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya melaksanakan UAS Fisiologi Hewan yang dimana dosen pengampunya Ibu Cukria. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata. Sistem ekskresi ini ada 3, yaitu sistem ekskresi pada manusia, sistem ekskresi vertebrata, dan sistem ekskresi pada invertebrata, yang dimana pada slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang sisa zat-zat metabolisme dari dalam tubuh. Sisa metabolisme itu seperti racun yang memang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jika tidak dikeluarkan, maka zat-zat tersebut dapat merusak sistem tubuh kita, sistem ekskresi tubuh kita, sehingga dapat memicu berbagai macam jenis penyakit pada tubuh kita. Adapun organ sistem ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, kulit, hati, paru-paru, dan usus. Bagian organ yang kedua yaitu ginjal. Ginjal ini memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Untuk letak ginjal ini berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang yang berada pada rongga perut yang ada pada bagian dinding tubuh bagian belakang di tubuh kita. Fungsi ginjal ini disusun sebagai alat sistem ekskresi, di mana ginjal ini tersusun dari lebih 1 juta sel penyusun yang bernama neufron. Oleh karena itu, ginjal berfungsi sebagai penyaring zat sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, selain itu ginjal juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Selanjutnya, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal pada tubuh kita. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan kadar asam, garam, dan basa yang ada di dalam tubuh kita. Pun pada ginjal tadi kan dia menghasilkan 3 urin, di mana urin itu memiliki proses tahapan untuk terbentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan proses pembentukan pada urin. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu filtrasi. Pertama yaitu filtrasi, yang dimana proses penyaringan sel-sel darah. Pada proses filtrasi ini akan menghasilkan urin primer yang berupa glukosa, asam amino, dan yang mengandung udara serta ion-ion lainnya. Untuk yang kedua itu proses reabsorpsi, di mana proses ini penyerapan kembali zat-zat primer urin yang kemudian akan menjadi zat-zat primer sekunder. Yang selanjutnya, yang ketiga itu proses tahap augmentasi, di mana pengumpulan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi pada primer sekunder yang akan dijadikan menjadi urin sesungguhnya pada tahap augmentasi ini. Untuk sistem ekskresi selanjutnya yaitu kulit. Kulit ini sebagai sistem organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan kelenjar keringat, di mana keringat ini mengandung udara, garam mineral, serta sedikit adanya limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh, sehingga pada kulit ini keringat ini memang harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit pada kulit. Cara mengeluarkan
keringat dari kulit itu biasanya kita bisa melakukan olahraga. Nah, ketika kita melakukan olahraga tersebut, otomatis akan menghasilkan namanya keringat. Untuk yang kedua caranya itu kita itu kepanasan. Nah, kalau suhu tubuh kita panas itu, atau merasakan kepanasan gitu, kita, pastinya akan berkeringat. Jadi, keringat itu bisa dihasilkan oleh suhu yang panas juga, serta, kegiatan atau aktivitas kita yang memang begitu berat sehingga dapat menghasilkan keringat. Nah, pada kulit ini ada 2 lapisan seperti, kulit epidermis, dermis, dan ada juga, lapisan hipotalamus. Pada video ini kita akan membahas satu persatu tentang bagian organ ekskresi pada kulit. Lapisan yang pertama yaitu lapisan epidermis atau yang disebut dengan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan utama yang ada pada kulit sehingga tersusun atas sel-sel epitel yang sangat rapat dan mengandung senyawa keratin. Bagian pada kulit ari itu biasanya terdapat sel-sel yang sudah mati sehingga pada kulit kita juga akan mengalami namanya kekeringan. Sehingga ketika kita mengalami kering pada kulit, kulit tersebut akan otomatis mengelupas sendirinya. Itulah yang disebut dengan ini kulit ari yang sudah tua atau sel kulit ari yang sudah mati. Nah, ketika sudah mengelupas secara berangsur-angsur atau secara berskala, nanti kulit tersebut akan mengganti lebih sel kulit yang baru. Selain itu, di dalam kulit epidermis ini terdapat sel melanosit yang berupa sel penghasil pigmen melanin yang dapat menentukan warna kulit kita seperti putih, hitam, sawo matang, dan warna lain sebagainya. Dan untuk yang lapisan kedua yaitu lapisan dermis atau kulit jagat. Nah, di mana lapisan dermis ini terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut. Jadi pada dermis ini itulah yang menggerakkan rambut kita kayak jadinya bisa merasa merinding atau gimana. Dan juga terdapat pembuluh darah dan serabut syaraf serta kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini yang sering kita sebut dengan glandula sebasea yang berfungsi menghasilkan minyak pelumas pada kulit dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini biasanya kita sebut dengan glandula sudorifera yang mana berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui kulit tangan kita atau kulit bagian tubuh kita yang manapun. Nah, kelenjar keringat ini memiliki pangkal yang menggulung dan saluran yang memanjang hingga ke pori-pori bagian kulit. Nah, jadi di kulit kita ini terdapat pori-pori. Nah, ketika kita sedang beraktivitas atau cuaca panas atau habis berolahraga serta kayak melakukan kegiatan apapun yang dapat menghasilkan keringat, nah tubuh kita ini pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, yang ketiga itu adalah namanya lapisan hipotalamus, di mana ada proses-proses pada lapisan hipotalamus itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika kita berolahraga. Atau proses yang pertama itu seperti aktivitas tubuh, seperti tadi berolahraga, atau kegiatan apapun yang memang dapat menimbulkan tubuh kita mengalami panas atau sumuk. Nah, karena aktivitas ini dapat meningkatkan panas yang terjadi pada tubuh kita. Nah, selanjutnya itu sistem ekskresi yang berupa hati. Nah, fungsi hati ini sebagai organ ekskresi yang dimana berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Hati ini berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau yang sudah rusak untuk menghasilkan yang namanya bilirubin. Nah, yang bersifat racun. Nah, seperti yang ada di slide atas tuh, itu kan termasuk organ-organ, termasuk organ hati dan bagian-bagian nama hati. Nah,
Tadi kan dihasilkan namanya bilirubin atau, bilirubin itu yang memiliki sifat racun, sehingga bilirubin ini memang harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Salah satunya itu dikeluarkan melalui bersamaan dengan urin. Nah, adapun proses ekskresi pada hati ini seperti gambar yang di atas. Nah, detail prosesnya itu seperti ini. Pertama-tama di dalam hati sel-sel darah merah itu yang apalagi yang sudah rusak ini akan dirombak sehingga kandungan hemoglobin pada sel darah merah ini yang sudah rusak akan diuraikan menjadi senyawa hemin atau protein globin. Hemoglobin ini sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Selanjutnya itu sistem ekskresi berupa paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi sebagai organ ekskresi yang diantaranya fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang merupakan limbah hasil metabolisme sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga memang harus dikeluarkan ketika kita mengeluarkan napas. Nah, seperti kita kan menghirup oksigen, namun kita mengeluarkan namanya karbon dioksida. Itulah fungsinya paru-paru. Nah, adapun proses ekskresi pada gambar yang di atas ini, nah ada siklusnya di mana saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga menuju ke paru-paru kita. Nah, di paru-paru ini, tepatnya di alveolus, terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Maka oksigen keluar dari alveolus dan akan dibawa ke peredaran darah untuk dipakai sebagai metabolisme sel-sel dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya karbon dioksida di bawah peredaran darah dari sel-sel ini akan masuk ke dalam alveolus. Nah, dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Sistem ekskresi selanjutnya yaitu usus. Nah, usus ini terbagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Di dalam ekskresi ini ternyata yang berperan lebih banyak itu yaitu usus besar. Karena usus besar ini merupakan bagian dari sistem pencernaan yang dapat bertanggung jawab dalam proses ekskresi. Nah, berbeda dengan ginjal dan kulit tadi yang mengeluarkan zat sisa dalam bentuk cairan. Nah, usus besar ini mengeluarkan zat sisa berbentuk padat, yaitu berupa fases. Kelima organ tadi merupakan sistem ekskresi. Jadi, pastikan teman-teman pada timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika salah satu organ pada sistem ekskresi itu tidak berfungsi dengan baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bahwasanya 5 organ tersebut itu jika salah satunya tidak berfungsi, maka sistem ekskresi yang ada dalam tubuh kita akan terganggu. Seperti contohnya, jika sistem ekskresi yang berupa ginjal itu tidak berfungsi, banyak yang akan terjadi. Di antaranya seperti pada list di samping ini ada berupa penyakit nefritis atau peradangan pada ginjal, bisa menyebabkan gangguan penyakit berupa albuminura atau gagal ginjal, serta aldoneema, uremia, dan infeksi ginjal. Nah, ini sering terjadi, infeksi ginjal. Seperti kita itu menahan buang air kecil, itu dapat memicu infeksi ginjal kita, jadi kencing batu gitu kan. Nah, itu dapat mengganggu sistem ginjal kita juga, dan terjadilah nanti itu radang ginjal. Jadi, jika salah satu sistem ekskresi ini tidak berfungsi dengan baik, banyak masalah yang dapat ditimbulkan. Kalau contoh lain pada organ kulit. Nah, dapat terjadinya alergi pada kulit jika sistem ekskresinya tidak lancar pada kulit. Pasti kan ada yang bertanya nih, adakah cara merawat supaya sistem ekskresi kita berjalan dengan normal? Nah, pada slide berikut ini
ada cara merawat sistem ekskresi seperti ginjal tadi, karena kan ginjal yang kita bahas tadi melakukan kesalahan berupa tidak berfungsi. Nah, dengan cara mengubah gaya hidup kita menjadi lebih baik, merupakan salah satu cara yang ampuh untuk merawat ginjal kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Kita bisa meminum air putih yang banyak supaya organ kita pun bagus. Nah, ada juga kayak olahraga secara teratur, setidaknya 30 menit lah kita olahraga per hari. Serta jangan mengonsumsi alkohol dan jangan merokok. Itu dapat merusak bukan hanya ginjal, tapi paru-paru atau sistem yang ada di dalam tubuh kita ini. Sistem ekskresi yang kedua yaitu pada invertebrata, pada protozoa. Meskipun protozoa ini tidak mempunyai organ ekskresi terspesialisasi, zat sisa dikeluarkan melalui membran seluler. Eliminasi zat sisa melalui membran yang dilakukan dengan mekanisme simbiosis, difusi, dan yang lainnya. Pada protozoa ini terdapat vakuola kontraktil yang berperan sebagai organela sekresi. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada Porifera, di mana Porifera ini tidak memiliki sistem ekskresi karena sistem ekskresi pada Porifera ini dia itu dikeluarkan melalui caranya difusi. Sistem ekskresi pada Coelenterata. Nah, Coelenterata ini merupakan hewan yang tidak memiliki sistem ekskresi. Sama seperti Porifera, dia mengalami metabolisme secara difusi pada sel-sel epitel pada rongga gastrovaskuler. Nah, selanjutnya itu sistem ekskresi pada Platyhelminthes. Platyhelminthes biasanya disebut juga cacing pipi atau organisme acelomata yang mencakup banyak bentuk seperti parasit dan hidup bebas. Salah satu contohnya yaitu planaria. Sebagian besar cacing pipi ini diklasifikasikan dalam superfilum yaitu Leptorocozoa yang juga mencakup moluska dan annelida. Selanjutnya itu sistem ekskresi pada Nemahelminthes, di mana Nemahelminthes ini atau lebih kita kenal dengan cacing gilik memiliki sistem ekskresi yang sangat kompleks yang disebut dengan protonefridia. Sistem ekskresi pada annelida. Sistem ekskresi pada annelida ini berupa ginjal yang sederhana yang disebut dengan nephridium. Nah, nephridium ini terdapat di tiap segmen kecuali di ujung anterior dan posterior pada tubuh annelida tersebut. Untuk pada moluska. Moluska ini memiliki alat ekskresi yang berupa sepasang nephridia yang berperan sebagai ginjal yang terletak di dekat jantung. Hasil dari ekskresi ini akan dikeluarkan ke dalam rongga mentel. Sepasang nephridia ini juga bekerja dalam pengaturan osmoreguler. Yang terakhir, sistem ekskresi pada Arthropoda. Arthropoda memiliki organ ekskresi yang disebut tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi ini merupakan tabung kecil dan panjang yang berfungsi sebagai alat pengeluaran seperti ginjal. Yang ketiga itu sistem ekskresi vertebrata, di mana sistem ekskresi vertebrata ini terbagi menjadi 5, yaitu mamalia, amfibi, aves, pisces, dan reptil. Sistem ekskresi pada amfibi. Umum, alat ekskresi pada amfibi terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Untuk ginjal pada amfibi adalah tipe ginjal opisthonephrous. Nah, katak jantan ini memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, untuk betina memiliki tempat tersendiri. Selanjutnya itu sistem ekskresi pada mamalia. Sistem ekskresi pada mamalia hampir sama dengan manusia, tetapi sedikit berbeda karena mamalia dipengaruhi atau disebabkan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Sistem ekskresi pada aves. Alat ekskresi aves berupa sepasang ginjal metanefros. Aves tidak memiliki vesikula unaria, sehingga hasil ekskresi dari ginjal disalurkan langsung ke kloaka melalui uter. Sistem ekskresi pada reptil.
Alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanefros. Metanefros ini berfungsi setelah pronefros dan mesonefros, yang merupakan alat pada stadium umur original menghilang. Sistem ekskresi pada Pisces. Organ ekskresi pada Pisces ini merupakan sepasang ginjal atau epistonefros. Epistonefros ini berbentuk lonjong dan berwarna bulat. Ekskresi melibatkan organ insang kulit ginjal yang berfungsi sebagai mengekskresikan zat-zat metabolisme yang mengandung nitrogen. Yang bisa saya sampaikan pada presentasi video kali ini, untuk memenuhi tugas UAS Fisiologi Hewan,